Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Craft ya kakak. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Pada saat ini, wajah Li Ji juga menjadi sangat jelek, karena dari persepsi Li Ji, naga merah berapi-api itu tidak terbentuk oleh kondensasi energi, tetapi nyata. Maka hanya ada satu kemungkinan. Qi-Ling. Banyak senjata kuat akan memiliki beberapa roh artefak yang kuat. Keberadaan roh alat sangat memperdalam kekuatan senjata, dan roh alat juga dapat dikultivasikan, tetapi itu seperti hidup di dalam senjata, membantu tuan untuk menghadapi musuh, selalu ada kekuatan yang diperoleh oleh roh alat dan tanpa roh senjata, kekuatannya berbeda. Misalnya, pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Dou Bintang 4, mengandalkan senjata yang kuat, memiliki kekuatan untuk melawan pembangkit tenaga listrik tingkat sempurna dari Kaisar Dou Bintang 4, tetapi jika seseorang di tahap awal Kaisar Dou di Bintang 4 memiliki senjata dengan keberadaan roh artefak, bahkan pembangkit tenaga listrik Dou di Bintang 5 harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Bagaimanapun, kekuatan roh alat bukanlah masalah sepele. Senjata dengan artefak pasti sangat kuat dan hidup. Artefak dan senjata saling melengkapi. Selain kontrol yang digunakan, kekuatannya juga akan meningkat pesat, sedangkan senjata tanpa artefak seolah mati. Untuk dapat mengerahkan beberapa kekuatan dasar, ini adalah perbedaan antara memiliki roh artefak dan tidak memiliki roh artefak. Qi-Ling. Apa itu? Mu Yingying bertanya seperti bayi yang penasaran. Yang disebut roh Qi adalah keberadaan khusus yang melekat pada senjata. Di bawah kendali pemilik senjata, ia dapat menguapkan kekuatan yang lebih kuat, dan pada saat yang sama, juga lebih sempurna untuk menguapkan penggunaan senjata. Petik 2. Perolehan roh Qi juga cukup demi kesulitan. Pertama-tama, belum lagi ada sangat sedikit makhluk di dunia yang bisa menjadi roh artefak, dan bahkan jika ada, sangat sedikit yang mau menjadi roh penguasa. Bagaimanapun, Qi-Ling hanya bisa membiarkan Qi-Lingnya memilih dan tidak bisa memaksakan campur tangan, jadi apakah itu Qi-Ling atau roh artefak lainnya, itu cukup langka. Namun, begitu senjata memiliki artefak, kekuatan tempurnya juga akan meningkat secara eksponensial, dan siapapun yang dapat melewati artefak pasti akan dikenali oleh artefak dan menjadi mitra yang tak terpisahkan. Xiao Yi juga membuka mulutnya. Oh, Mu Yingying juga sedikit setuju, dan kemudian menyaksikan pertempuran di lapangan. Bang bang bang. Li Ji juga menyadari ada sesuatu yang salah, dan hanya ingin berhenti, tetapi menemukan bahwa sepertinya ada sesuatu yang salah dengan tombak di tangannya. Setelah naga merah berapi-api menerobos energi sinar perak di tombaknya, sepertinya itu masih belum selesai, dan kemudian menatap lurus ke arah Qi melawan sinar perak di tubuh Li Ji. Li Ji melihat pupil besar naga merah berapi-api, dan menemukan bahwa matanya penuh keserakahan. Saat ini, dia juga menyadari ada sesuatu yang salah. Dia hanya ingin mengambil kembali tombaknya, tetapi tiba-tiba, sebuah kecelakaan terjadi, tiba-tiba. Sabu-sabu. Naga merah berapi-api itu benar-benar mengikuti tombak di tangannya, mencoba memasuki tubuhnya dan melahap Qi pertempurannya sendiri untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Li Ji memang seorang veteran pertempuran hantu di luar sepanjang tahun. Melihat adegan ini, dia juga dengan tegas menyerahkan tombak di tangannya, dan kemudian berkonsentrasi untuk berurusan dengan naga merah yang berapi-api. Binatang sialan, lihat kemana kamu pergi. Li Ji juga sedikit marah, dan kemudian napasnya meningkat hingga ekstrim, mendesak semangat juang besar di tubuhnya, dan menyerang Long Yi dengan kejam. Pada saat ini, Long Yi hanya berukuran sekitar beberapa kaki, dan ukuran tubuh yang menyusut tidak diragukan lagi membatasi kekuatan Long Yi. Tentu saja, Long Yi menghadapi serangan Li Ji juga tidak tergerak. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya juga seorang pemimpin di klan naga? Jika saya dikalahkan oleh anak laki-laki berbulu manusia di tahap awal Kaisar Dou Bintang 5, di mana saya akan meletakkan wajah saya? Jangan khawatir tentang Xiao Yan, biarkan aku berurusan dengannya. Tepat ketika Xiao Yan ingin menggunakan cara lain, suara Long Yi muncul. Oke, kalau begitu hati-hati. Xiao Yan juga tertawa, jelas sejak Long Yi menjadi penguasanya sendiri, dia tidak memberinya pertarungan yang bagus. Naga pada dasarnya agresif, jadi Long Yi telah mati lemas untuk waktu yang lama. Pada saat ini, volume Long Yi menyusut, dan kemudian dia bercokol di lengan kanan Li Ji. Saat Li Ji meninggalkan tombaknya, Xiao Yan juga mengambil kembali penguasa kuno api abadi di tangannya,
dan kemudian tombak itu juga jatuh ke tanah, menyaksikan pertempuran yang agak lucu di depannya. Hei, saya tidak berharap Brotherly menjadi sangat malu dengan artefak. Sepertinya kekuatan Brotherly pada tahap awal Dou di bintang 5 hanya seperti ini. Petik 2. Aku sudah mengatakan bahwa dia terpilih sebagai pemimpin. Yah, aku sombong dan arogan. Di samping Li Ji, suara terputus-putus yang konstan juga muncul. Diam, Li Ji juga sangat marah ketika mendengar kata-kata itu. Tapi hati Li Ji pahit. Awalnya berpikir bahwa kekuatan Xiao Yan bahkan berada di tahap tengah Kaisar Dou bintang 4, karena dia bisa bergabung dengan Pavilion Fenxiang, dia pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Li Ji juga mencoba yang terbaik untuk menghadapinya dengan hati-hati, tetapi dia tidak melakukannya, berharap semangat juang Xiao Yan sangat murni dan jujur. Jika Dangdang lebih jujur daripada Dou Qi, bahkan kekuatannya pada tahap awal Dou di bintang 5 Li Ji tidak dapat dibandingkan dengan Xiao Yan. Segera setelah itu, Li Ji memutuskan untuk menguji realitas Xiao Yan terlebih dahulu, dan mudah untuk menghadapinya, tetapi dia tidak dapat memikirkan roh penguasa yang memaksa penguasa kuno api aneh keluar di tangan Xiao Yan. Roh penguasa juga merupakan sejenis roh artefak. Mereka yang menggunakan penggaris sebagai senjata, di antaranya arwah alat tersebut disebut arwah penguasa. Selain itu, betapa berharganya semangat Qi ini, bahkan jika Anda melihat pavilion dupa pembakaran, jumlah orang yang memilikinya sangat kecil, tidak terduga bahwa mereka akan bertemu di tangan seorang murid baru. Sialan Xiao Yan, jika aku bisa memaksaku menggunakan trik ini, itu bisa dianggap meremehkanmu. Li Ji juga berkata dengan sungguh-sungguh. Saat suara Li Ji jatuh, Long Yi di lengannya juga merasakan momentum agung yang berasal dari Li Ji. Segera setelah itu, Li Ji mendengus dingin, dan tombak yang baru saja mendarat di tanah baru saja kembali ke tangannya. Tombak itu baru saja kembali ke Li Ji, dan semangat juang menakutkan Li Ji disuntikkan ke dalamnya, yang jelas merupakan upaya putus asa. Bum bum bum. Gelombang menakutkan muncul dari tubuh Li Ji, dan kemudian Long Yi juga menyadari ada sesuatu yang salah, jadi dia menarik diri dari lengan Li Ji dan melayang di atas kepala Xiao Yan. Fluktuasi seperti itu, ini adalah keterampilan bertarung tingkat abadi. Saya tidak tahu siapa yang mengatakannya, dan kemudian ada suara mengerikan di aula saat ini. Sepertinya orang ini sedang terburu-buru. Xiao Yan juga berkata perlahan. Bisakah kamu menanganinya? Xiao Yan juga berkata. Tidak perlu disebutkan. Long Yi juga berkata perlahan, dan kemudian dengan bantuan tubuh Xiao Yan, yang didominasi oleh api putih susu dan bersinar dengan 23 warna api, serangan mengerikan perlahan muncul di mulut naganya. Hanya Ciling? Kamu berani lancang di depanku. Tanda seru petik 2. Ambil aku bergerak. Tombak pertempuran membelah cakar gunung. Setelah Li Ji selesai berbicara, telapak tombak juga meledak menjadi cahaya perak yang menyilaukan, dan kemudian sosok itu bergerak, menabrak Ciling Long Yi yang melayang di atas Xiao Yan dengan kejam. Tombak yang menakutkan dengan cahaya perak yang mengerikan meraung ke arah Long Yi. Menghadapi serangan Li Ji, Long Yi juga tersenyum perlahan, dan kemudian matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Di mulut naga, ada bola api mengerikan yang berisi 23 warna, dan mereka menghantam keras pada serangan Li Ji. 5 ada di sini. Pada saat ini, Mu Suzi sedikit mengernyit, dan kemudian dengan gelombang, perisai cahaya Dou Qi yang menakutkan menyelimuti kekuatan keduanya. Lagi pula, jika energi mengerikan seperti itu meledak di sini, maka aula itu pasti akan dikatakan musnah. Sabu-sabu. Pada saat ini, murid semua orang di aula menyusut dengan kuat, dan kemudian menahan napas, menyaksikan dua kekuatan di lapangan bertabrakan dengan pemahaman. Hei, tombak dan cakar gunung Brotherly kami luar biasa bahkan dalam keterampilan bertarung tingkat abadi. Saya mendengar bahwa Brotherly pernah membunuh dunia hantu dengan keterampilan bertarung ini, yang sebanding dengan pertempuran bintang 5 manusia. Hantu. Melihat Xiao Yan ini, sepertinya wajah bengkak dan pria gemuk. Meskipun artefak di atas penguasa berat itu luar biasa, itu pasti bukan lawan Li Ge. Sepertinya Tuhan berkati kami. Beberapa murid bernama di sekitar Li Ji juga berkata perlahan. Jelas mereka tidak menemukan tombak dan bola api dalam konfrontasi, jadi mereka juga angkat bicara. Kakak tetaplah kakak. Melihat ini, Xiao Yi tersenyum perlahan. Kekuatan dalam bola api persis sama dengan kekuatannya sendiri, jadi dia secara alami memahami kengerian di dalamnya. Lagi pula,
Long Yi terikat pada penguasa kuno Yi Huoheng dan menjadi roh penguasa unik Xiao Yan, dan dia juga bisa menggunakan kekuatan Xiao Yan untuk membantu Xiao Yan melawan musuh. Roh artefak pada tubuh Xiao Yan benar-benar tidak sederhana, dan telah mencapai titik di mana dia dapat menggunakan kekuatan manusia untuk melakukan serangan independen. Bahkan di Suantian-Santian ini, roh artefak tingkat ini cukup langka. Petik 2. Petik 2. Pria kecil ini benar-benar luar biasa, tidak heran dia memenangkan pujian bulat dari pria sewenang-wenang dan sewenang-wenang Chang Yu. Mu Suzi juga berkata perlahan. Dan roh artefak ini juga cukup menarik. Jelas, kekuatan puncaknya pasti sangat menakutkan. Sekarang kekuatannya rusak, si kecil ini benar-benar dapat menaklukkan tingkat roh artefak ini. Saya katakan sebelumnya bahwa tidak ada latar belakang di belakang itu, maka aku benar-benar tidak percaya. Mu Suzi juga berkata dalam hatinya. Di satu sisi adalah teknik bertarung menakutkan yang digunakan oleh Li Jiruo, salah satu dari 3 pemimpin murid yang disebutkan, dan di sisi lain adalah bola api menakutkan yang dipadatkan oleh Qi Ling Xiaoyan. Bum bum bum. Bola api yang bersinar dalam 23 warna diam-diam menyerang dengan tombak Li Ji yang mengerikan dan cakar gunung yang terbelah. Begitu keduanya bertabrakan, itu seperti percikan api yang meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Di aula, ada konfrontasi yang agak aneh. Di satu sisi adalah serangan Li Ji, mengendalikan tombak di tangannya untuk menyerang dengan kejam bola api yang berisi 23 warna. Ki pertempuran perak yang menakutkan tampaknya menebas bola api, tetapi tidak peduli seberapa banyak Li Ji meningkatkan kekuatannya, tombak perak yang telah menahan bola api tidak dapat memasuki bola api. Bola api itu berbentuk lingkaran. Dikelilingi oleh api, dia tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia meremehkan serangan Li Ji. Sial, bola api ini benar-benar aneh. Sepertinya kekuatanku telah ditekan dan ditelan. Li Ji juga menemukan keanehan bola api ini, dan segera merenung. Dalam waktu normal, tidak peduli siapa yang menderita serangan mengerikan seperti dia akan berakhir terluka parah atau mati di tempat. Sudah waktunya untuk berakhir. Long Yi juga mendengus dingin, dan kemudian raungan naga yang marah bergema di aula. Tidak bagus. Mendengar dengusan dingin Long Yi, Li Ji juga menemukan sesuatu secara tidak sadar, dan kemudian menatap tombak yang bercampur dengan cahaya perak di tangannya. Setelah Long Yi mendengus dingin, bola api yang awalnya menempel dengan tombak tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang mengerikan, dan kemudian menerobos serangan Li Ji dalam satu gerakan, dan bergegas menuju tubuh Li Ji. Li Ji juga menemukan kekuatan mengerikan ini, dan segera ingin mengerahkan seluruh tubuhnya untuk pertahanan, tetapi dia tidak menyangka bahwa bola api itu sangat cepat, dan saat berikutnya menyerang tubuh Li Ji. Bum bum bum. Api yang mengerikan menyerang Li Ji dengan kejam, bahkan kekuatan Li Ji pada tahap awal Dou di bintang 5 tidak dapat menahan serangan yang begitu mengerikan. Puff puff. Li Ji juga bersikeras untuk tidak mengakui kekalahan dengan mudah, mencoba menggunakan fisik kuat Dou di bintang 5 untuk menahan serangan mengerikan ini. Namun, bola api yang mengandung kekuatan 23 warna api yang berbeda, bahkan jika kekuatannya tidak sebanding dengan Lotus of Destruction milik Xiao Yan, kekuatan penghancurnya tidak sepele. Sabu-sabu. Long Yi juga menyeringai senang, lalu menatap Xiao Yan dengan wajah yang dipuji oleh Xiao Yan sebagai upaya untuk menang. Jika kamu tidak memadamkan api, apakah kamu ingin menyebabkan kematian? Xiao Yan juga tidak berdaya, dan berkata dengan keras kepada Long Yi, tetapi siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa beberapa suara Xiao Yan hanyalah kebanggaan. Bangga saja, salah satu dari 3 pemimpin murid bernama ini sangat rentan di bawah roh alat Xiao Yan, maka kekuatan Xiao Yan sendiri juga sangat kuat. Ya, Long Yi juga setuju, dan kemudian Long Yi membuka mulutnya sedikit dan menghembuskan napas pada Li Ji, dan kemudian semua api di tubuh Li Ji kembali ke Long Yi. Batuk, batuk. Li Ji juga batuk dengan keras, dan kemudian pupilnya menyusut dengan kencang, tetapi saat dia akan mengatakan sesuatu, matanya menjadi gelap dan dia langsung jatuh. Saudara Li, orang-orang di sekitar juga buru-buru mengepungnya. Jika saudara Li punya masalah, tidak ada harapan bagi mereka untuk bergabung dengan paviliun Fenxiang. Anak ini, Mu Suzi juga berjalan dengan tergesa-gesa, lalu memegang lengan Li Ji, merasakan luka di tubuhnya. Dia baik-baik saja, tapi dia jatuh sementara karena dendamnya. Setelah beberapa saat, dia akan baik-baik saja. Mu Suzi juga berkata perlahan. Pada saat yang sama,
Ratusan orang di aula juga mengecilkan pupil mereka, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan kejam. Pria dengan penggaris berat di punggungnya dan roh artefak yang melayang di atas kepalanya juga sangat arogan, tetapi mereka juga tidak berdaya, siapapun yang membuat mereka kurang kuat dari yang lain, sekarang mereka hanya bisa menelan amarah mereka ketika dipukuli. Kembalilah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Xiao Yan juga tidak peduli dengan hidup atau mati Li Ji. Lagi pula, seseorang yang berpura-pura tinggi dan mencoba menantang murid-murid mereka di Burning Incense Pavilion tidak membutuhkan belas kasihan. Dan Xiao Yan akhirnya melepaskan Li Ji, atau jika Long Yi tidak diizinkan untuk berhenti tepat waktu, Li ini keabadian Ji akan terkelupas. Kengerian dari kekuatan api yang berbeda bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilawan oleh Qi yang bertarung. Untungnya tidak dipermalukan. Long Yi juga kembali ke penguasa kuno Yi Huo Heng, dan kemudian Xiao Yan membawa penguasa kuno Yi Huo Heng di punggungnya, berjalan ke Mu Yingying dan yang lainnya, dan berkata perlahan. Xiao Yan, kamu benar-benar luar biasa. Kupikir akan memakan banyak waktu untuk menyelesaikan Li Ji ini, tapi aku tidak menyangka. Mu Feng juga tertawa, jelas senang atas kemenangan Xiao Yan. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yi juga bertanya. Baru saja, Long Yi mengambil keuntungan dari kekuatan Xiao Yan, dan dia juga mengkhawatirkannya. Tidak apa-apa, Xiao Yan juga tertawa. Sepertinya para murid bernama ini menaruh dendam padamu, jadi kamu harus berhati-hati. Seruling hijau juga berkata sedikit. Aku tidak bisa memberitahumu bahwa kamu cukup kuat. Mu Yingying juga berkata, suaranya yang seperti lonceng perak dan sosok serta penampilannya yang menarik juga menarik perhatian banyak murid bernama. Xiao Yan secara alami mengabaikan kata-kata Mu Yingying, dan kemudian melihat orang lain di aula sedikit. Pada saat ini, orang lain di aula semua memandang Xiao Yan dengan mata yang sama, dan mata jahat itu sepertinya bisa memakan Xiao Yan hidup-hidup. Li Ji ini adalah perbedaan antara murid asli Pavilion Fenxiang dan murid terdaftar. Jika kamu tidak setuju, ayo pergi bersama. Xiao Yan juga berkata dengan santai. Jika kamu tidak setuju, kalau begitu mari kita pergi bersama. Suara datar Xiao Yan berada di sebelah telinga ratusan murid bernama WWW, lah. Kalimat pendek ini terdengar seperti guntur tumpul di hati semua orang. Terlalu sombong. Saudara Zilian dan saudara Li Zi, kita harus memberi mereka pelajaran. Beberapa murid bernama juga sangat marah pada provokasi Xiao Yan. Hehe, saudara ini terlalu banyak, bukan? Namun, nama murid kami juga anggota Pavilion Fenxiang. Apakah kamu takut kehilangan wajah Pavilion Fenxiang jika kamu menyebarkannya? Seorang pria berpakaian elegan juga berkata. Orang ini adalah saudara Nazilian. Dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Dou di Bintang 5. Dia juga salah satu dari 3 pemimpin di antara 128 murid bernama. Meskipun mereka bertiga adalah kekuatan Dou di Bintang 5 di tahap awal, ada juga poin kuat dan lemah. Li Ji baru saja menempati peringkat ketiga, Zilian peringkat kedua, dan Li Zi peringkat pertama. Siapapun yang tidak setuju dapat bergabung dengan kami, menghemat waktu kami. Xiao Yan juga mengabaikan kata-kata Nazilian, dan berkata kepada semua murid yang disebutkan di depannya. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan perlahan memancarkan gelombang menakutkan dari pil Nigong, dan gulungan formasi diam-diam terbentuk. Melihat lebih dekat pada prasasti inti pada gulungan formasi mengungkapkan bahwa ada lebih dari 5.000 formasi. Seperti itu kekuatan yang menakutkan tidak akan menjadi masalah bahkan untuk Kaisar Dou Bintang 5. Xiao Yan, kamu harus istirahat sebentar, lalu biarkan kami datang. Mu Yingying juga sedikit membuka bibirnya, lalu berkata kepada Xiao Yan. Saat ini, mereka berlima sudah bersaudara dari sekte yang sama, jadi mereka juga perlu saling membantu. Li Ji jatuh koma untuk waktu yang singkat, dan dilakukan oleh murid-murid bernama untuk berkultivasi. Pada titik ini, Li Ji, yang berada di tahap awal Kaisar Dou Bintang 5, juga kehilangan kemampuan bertarungnya. Hanya saja murid-murid bernama ini tidak pernah membayangkan bahwa pertempuran Xiao Yan yang tampaknya lembut ini akan sangat menakutkan. Dan pertempuran tadi jelas hanya pertempuran antara penguasa berat Xiao Yan dan Li Ji. Meski begitu, Li Ji masih kalah. Jika Xiao Yan ini benar-benar bertarung, maka kekuatannya. Murid-murid bernama ini juga ketakutan. Sungguh panik. Sebuah suara memekakkan telinga juga perlahan muncul di aula. Melihat sekeliling,
Mu Yingying juga menemukan bahwa orang yang berbicara adalah pria besar yang pernah menjadi salah satu murid yang disebutkan. Ada gelombang tak terlihat di tubuh pria itu, meski lemah, Mu Yingying masih bisa merasakannya. Itu membunuh. Aura yang hanya bisa dihasilkan dengan melawan musuh sepanjang tahun. Ini harus menjadi Li Zi terkuat di antara murid-murid bernama ini. Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh, dan kemudian berkata kepada Mu Yingying. Jelas, Li Ziguang ini tidak setingkat dengan Li Ji barusan dalam hal nafas. Jika Li Ji barusan berada di tahap awal Dou di bintang 5. Jadi Li Zi saat ini berada di puncak tahap awal Kaisar Dou bintang 5, dan dia hanya selangkah lagi dari tahap tengah Kaisar Dou bintang 5. Dan niat membunuh menakutkan Li Zi tidak bisa dipalsukan. Li Zi ini juga pasti pria kuat yang berjalan di ujung pisau sepanjang tahun. Hanya pria kuat di level ini yang bisa disebut pria kuat sejati. Bagaimana? Apakah kamu yakin? Mu Feng juga bertanya. Biarkan aku datang, kekuatan Li Zi ini menakutkan, dan menurut persepsiku, ini adalah orang yang kuat. Jika dia bertarung, itu akan sangat merepotkan. Xiao Yan juga menatap Li Zi dan berkata. Xiao Yan merasakan aura yang berbeda dari tubuh Li Zi, aura dengan proporsi yang sama. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Xiao Yan juga tersenyum, lalu perlahan berjalan ke arena. Ayo cari orang lain. Baru saja kamu bertarung melawan Li Ji, dan itu juga menghabiskan banyak semangat juang. Saya memaksa Zi untuk menaklukkan orang dengan paksa. Saya tidak ingin mengambil keuntungan dari Anda, jangan sampai saya ditampar. Li Zi juga berkata dengan suara memaksa. Ini tidak mengganggumu lagi. Xiao Yan berkata dengan tenang. Dia baru saja bertarung melawan Li Ji, dan pada dasarnya Long Yi yang bertarung, jadi dia mengkonsumsi sedikit Douqi di tubuhnya. Ayo, kamu bisa beristirahat dan memulihkan semangat juangmu. Mu Yingying juga berkata, lalu perlahan melangkah maju. Tidak perlu untuk, ini masih aku. Xiao Yan hanya ingin menolak kebaikan Mu Yingying, tetapi matanya bertemu dengan mata Mu Yingying, dan dia melihat sorot mata indah Mu Yingying. Dia khawatir dan khawatir, tetapi banyak yang tegas. Jika kita kalah, kita akan turun, kita adalah tim. Xiao Yan juga kembali ke belakang, dan ketika dia melewati Mu Yingying, dia berkata dengan suara yang hanya didengar oleh Mu Yingying. Ya, Mu Yingying juga menanggapi Xiao Yan dengan lembut, dan kemudian Mei Mu juga menatap Li Zi di depannya. Hei, mengirim gadis seperti itu. Kurasa aku tidak ingin menggunakan trik kecantikan. Bos kita tidak makan set ini. Tapi saya harus mengatakan bahwa tubuh dan penampilan wanita ini cukup bagus, jika para murid yang disebutkan juga berbicara ketika mereka melihat Mu Yingying berjalan ke depan, tetapi mata mereka menjadi panas, dan mereka semua setuju. Dia menatap Mu Yingying, dan beberapa pikiran jahat juga muncul di hatinya. Ayo, aku tidak akan berkelahi dengan wanita, karena ini menghinaku. Li Zi juga mengerutkan kening, lalu menatap Mu Yingying dan berkata, ada banyak kemarahan dalam suaranya. Apakah 5 orang di paviliun dupa pembakaran memandang rendah diri mereka sendiri, dan mengirim seorang gadis kecil untuk bertarung dengan mereka, itu terlalu tidak sopan kepada orang lain. Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria, apakah karena kamu takut? Mu Yingying juga mendengus dingin, lalu menatap Li Zidao. Takut, itu tidak benar, aku hanya tidak ingin membunuh bunga-bunga itu. Li Zi juga berbicara perlahan, jelas terlihat ada keyakinan mutlak dalam suaranya. Ayolah, Mu Yingying juga membuka bibirnya sedikit, lalu berkata perlahan. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena kejam. Untuk pertempuran, pedang tidak memiliki mata. Jika itu melukai kulit halus dan daging lembutmu, aku tidak akan memberimu kompensasi, kata Li Zi juga. Aku akan memberimu kata-kata ini apa adanya. Mu Yingying juga mengeluarkan kemarahan centil sebelum memasuki pertempuran. Aku akan mengurus Zilian ini. Xiao Yi juga yang pertama berbicara, lalu dia tidak lagi ragu-ragu, dan pergi ke tempat Zilian berada di aula. Melihat ini, Zilian juga membuka mulutnya dan berkata, aku tidak menyangka kita akan terpilih, tapi itu bagus, itu menghemat banyak masalah. Setelah Zilian selesai berbicara, dia juga memasuki pertempuran, karena dia merasakan fluktuasi yang sangat menakutkan dari Xiao Yi. Kamu 10, ayo. Di antara murid-murid yang disebutkan, 10 pembangkit tenaga listrik sempurna Kaisar Dou Bintang 4 juga ingin mencoba, dan kemudian pergi menghadap Xiao Yan di mana mereka berada.
Serahkan pada kami. Mu Feng dan Lu Di juga berbicara pada saat yang bersamaan. Anda dapat menangani orang-orang ini dengan percaya diri. Xiao Yan juga tersenyum, lalu melihat ke sisa murid bernama yang memiliki tahap akhir Kaisar Do Bintang 4 atau penyempurnaan Kaisar Do Bintang 4. Sudut mulutnya juga tersenyum. Hehe, orang-orang kecil ini benar-benar baik. Ini disebut tantangan, tetapi sebenarnya untuk menguji kerja tim Anda. Mu Suzi juga berkata diam-diam. Jelas, orang-orang ini memberinya perasaan bahwa mereka semua adalah bibit yang sangat baik. Pada saat ini, aula sudah jatuh ke dalam perkelahian. Di satu tempat, Mu Yingying berurusan dengan makhluk paling kuat di antara para murid bernama Li Si. Salah satunya adalah peran Xiao Yi dalam menangani kekuatan awal Kaisar Do Bintang 5 terakhir, meskipun kekuatan Xiao Yi saat ini sengaja ditekan oleh Xiao Yan, Kaisar Do Bintang 4 itu disempurnakan, tetapi dia masih bisa menang ketika berhadapan dengan orang-orang di tahap awal Kaisar Do Bintang 5. Ini masalah waktu. Ada juga seruling hijau dan Mu Feng untuk berurusan dengan 10 pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Do Di Bintang 4 yang kuat bersama-sama. Adapun orang-orang lainnya, mereka mengarahkan pandangan mereka pada Xiao Yan. Karena kamu sudah mengambilnya, mari kita buat keputusan cepat. Li Zi juga berkata perlahan, dan kemudian auranya juga melonjak. Ketika orang-orang di sekitar mendengar kata-kata itu, mereka juga mengangguk, dan kemudian Zilian dan 10 pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 4 semua memandang beberapa orang di depan mereka. Mereka juga sangat jelas. Untuk mendapatkan identitas murid terdaftar dari Paviliun Fenxiang, tidak ada yang tahu berapa banyak mereka menderita dan berapa banyak darah yang mereka tumpahkan sebelumnya. Pada saat yang sama, murid-murid bernama ini juga jelas bahwa mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi perampasan poin tidak diragukan lagi adalah orang-orang jenius dari sisi tertentu dari benua Xuanling mereka. Murid-murid bernama ini memiliki bakat biasa-biasa saja. Jika mereka ingin bergabung dengan sekte super seperti itu, mereka hanya dapat memberikan kontribusi tertentu untuk itu, dan kemudian memperoleh status murid bernama ini, sehingga menantang murid sejati ini. Begitu mereka berhasil dalam tantangan mereka, mereka juga akan menjatuhkan gelar murid bernama dan menjadi murid sejati Paviliun Fenxiang. Oleh karena itu, para murid bernama ini juga sangat menantikan pertempuran ini. Saudaraku, sukses atau gagal ada di sini. Zilian juga berkata perlahan, lalu matanya beralih ke Xiao Yi. Dia mencium bau napas yang agak menakutkan dari Xiao Yi, jadi dia tidak berani mengalihkan perhatian. 10 murid bernama Do Emperor Konsumate Bintang 4 yang tersisa juga perlahan-lahan mengepung Mu Feng dan Green Flood. Mu Feng dan Green Flood bukanlah lampu hemat bahan bakar, dan mereka memang memancarkan dendam. Adapun Xiao Yan, dia berdiri diam di belakang, mengawasi murid-murid bernama yang tersisa, tetapi sebuah gulungan perlahan muncul di telapak tangannya, dan kemudian kekuatan spiritual yang menakutkan juga perlahan muncul. Xiao Yan juga selalu siap. Setelah murid bernama yang tersisa melancarkan serangan, atau 3 pertempuran di aula utama berubah, mereka akan segera mengambil tindakan. Kekuatan spiritual anak ini, dan gulungan di telapak tanganmu. Mungkinkah anak ini adalah master formasi pertempuran? Orang tua di atas aula juga mengubah tatapan malasnya, dan kemudian menatap kaget. Dengan Xiao Yan. Hehe, sudah lama sejak murid-murid bernama ini mengalahkan murid-muridku dari Paviliun Fenxiang. Aku tidak tahu apakah itu akan terjadi kali ini. Mu Suzi juga tertawa perlahan, dan kemudian menatap beberapa orang di aula dalam pertempuran. Sebagai wakil kepala aula, dia juga harus bertanggung jawab penuh atas orang-orang ini, jadi dia tidak berani bersantai. Perang akan segera pecah. Meskipun kamu seorang wanita, aku tidak akan berbelas kasih. Lihat gerakannya. Li Zi juga tertawa, dan kemudian sosok itu langsung bergerak. Biarkan kuda-kuda itu datang ke sini. Mu Yingying juga mendengus pelan, dan kemudian api biru langsung menempel di permukaan tubuhnya, dan matanya yang indah selalu mengawasi setiap gerakan Li Zi. Li Zi bergerak dalam sekejap, lalu mengepalkan tinjunya erat-erat, dan ki bertarung kuning kaki muncul di telapak tangannya. Properti bumi. Li Zi ini sebenarnya adalah roh juang tipe bumi. Mu Yingying melihat semangat juang kuning tanah di tubuh Li Zi. Itu juga pertama kalinya saya menemukan atribut Douqi Li Zi. Atribut pertempuran Qi pada dasarnya dibagi menjadi 5 kategori, emas, kayu, air, api dan tanah, dan beberapa atribut lainnya lahir atas dasar ini. Segera,
Mu Yingying tidak punya waktu untuk berpikir karena dia tahu bahwa meskipun kekuatan apinya sendiri sangat menakutkan, kekuatan Li Zi tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada miliknya. Oleh karena itu, mata indah Mu Yingying bergerak sedikit, ternyata ada cara untuk melakukannya. Saat berikutnya serangan Li Zi datang ke sisi Mu Yingying, dan itu akan mengenai Mu Yingying dalam sekejap mata. Murid-murid yang terdaftar di sekitarnya juga cukup menyakitkan. Pukulan yang begitu mengerikan, jika mengenai tubuh Mu Yingying yang seperti bunga seperti batu giok, maka konsekuensinya juga. Segera, mereka mengalihkan pandangan, tidak berani melihat lurus, karena mereka tidak ingin menonton adegan yang agak berdarah ini. Hah? After Image, Li Zi juga memukul dengan pukulan, tapi itu hanya hal yang lembut. Ambil aku bergerak. Mu Yingying juga mengeluarkan kemarahan centil, dan kemudian menyerang Li Zi yang sedikit bingung. Api biru mengelilingi tangan batu giok, dan kemudian Mu Yingying melambai dengan kejam, dan tiba-tiba cetakan telapak tangan api yang mengerikan menyerang Mu Yingying. Menghadapi cetakan telapak tangan api biru yang menakutkan milik Mu Yingying, Li Zi tidak berani gegabah, dan segera mendesaki pertempuran di tubuhnya untuk membentuk penghalang ki pertempuran di depannya, mencoba mencapai serangan Mu Yingying. Douqi Li Zi adalah atribut bumi, jadi dalam hal pertahanan, bahkan Mu Yingying tidak bisa menandinginya, dan kekuatan Li Zi lebih kuat dari Mu Yingying, jadi bahkan jika serangan Mu Yingying mengenai Li Zi, diperkirakan paling kekuatan akan dicapai oleh pertahanan Li Zi, dan kerusakan yang ditimbulkan minimal. Batuk. Li Zi terbatuk keras setelah menolak cetakan telapak tangan api biru Mu Yingying. Jelas, meskipun kekuatan Mu Yingying melampaui Kaisar Dou Bintang 4, nyala api itu cukup kuat, eksentrik. Saya baru saja memblokir cetakan telapak tangan api biru ini, mengapa sebagian masih masuk ke tubuh saya? Ini memasuki tubuh saya sendiri, api biru di dalam tubuh, selain kekuatan penghancur yang menakutkan, juga tampaknya membawa aura murni yang sangat besar. Hatiku yang semula gelisah tampaknya telah tenang. Api di tubuh wanita ini benar-benar tidak sederhana. Sepertinya kamu harus berhati-hati. Setelah Li Zi selesai berbicara, juga bertarung melawan Mu Yingying, tetapi keduanya juga terus bertarung. Di antara godaan, tidak ada gerakan pembunuh. Di sisi lain, pertempuran antara Xiao Yi dan Zilian juga sedang berlangsung. Zilian memiliki sosok yang lemah, dan kemudian diam-diam mengeluarkan kipas bulu, yang juga penuh dengan dendam, dan kemudian dengan ganas menyerang Xiao Yi. Lihat, Zilian mendengus dingin, lalu mengangkat kipas bulu di tangannya dengan lembut, dan mengayunkannya ke tempat Xiao Yi berada. Tiba-tiba, angin kencang yang menakutkan keluar dari kipas bulu, dan kemudian menyerang Xiao Yi. Dengan fluktuasi menakutkan seperti Zilian, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dou di Perfection Bintang 4 biasa tidak akan berani mengambilnya dengan keras. Berpura-pura menjadi hantu, Xiao Yi juga mendengus dingin, lalu menatap angin kencang yang menyerang. Tepat ketika angin kencang hendak menyerang Xiao Yi, pupil mata Xiao Yi bergerak kencang, dan kemudian angin kencang yang menakutkan itu menghilang dari udara tipis. Sial, orang ini yang paling menakutkan di antara 5. Zilian juga mengerti saat ini bahwa pria tampan bernama Xiao Yi ini tampaknya adalah keberadaan yang paling menakutkan di antara kelimanya. Apakah Kaisar Dou Bintang 5 hanya memiliki kemampuan ini? Xiao Yi juga berkata dengan sangat tidak sabar, dan kemudian matanya menunjukkan sedikit penghinaan. Bocah sialan, jangan marah. Zilian mendengar kata-kata itu, matanya linglung karena marah. Serangan barusan bahkan bukan pembangkit tenaga listrik tingkat Dou di Perfection Bintang 4 biasa yang berani mengambilnya dengan keras. Saya tidak berharap Xiao Yi ini menjadi sangat mudah untuk diserang. Dia memecahkan serangannya sendiri, yang sangat mengejutkan Zilian. Pada saat ini, Zilian memegang kipas bulu di tangannya, dan dia tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk sementara waktu, jadi dia harus terus berurusan dengan Xiao Yi, dan kemudian melihat pertempuran di dua tempat lainnya, mencoba untuk menunda waktu, begitu Li Zi di sisinya atau orang lain membebaskan tangan mereka, maka anak ini tidak dapat membuat terlalu banyak gelombang. Di tempat lain, 10 murid bernama mengepung Mu Feng dan Elf D, tidak memberi mereka jalan keluar. Bagaimana? Apakah kamu takut? Mu Feng juga berkata perlahan ke seruling hijau di sampingnya. Mu Feng dan Elf D sama-sama kuat di tahap akhir Dou di Bintang 4, jadi cukup sulit bagi mereka untuk berurusan dengan 10 orang ini. Dengan enggan, tapi kamu tidak ingin melepaskan rantainya. Seruling hijau juga tersenyum pelan,
dan kemudian tanpa ragu, dendam hijau memenuhi udara seketika. Ki pertempuran ini beracun. Semuanya, hati-hati. Ada juga beberapa orang bermata tajam di antara 10 murid bernama. Hanya melihat ki pertempuran hijau di tubuh Ludi, mereka tahu bahwa wanita ini bukan bahan bakar lampu yang efisien. Biarkan kudanya datang. Mu Feng juga merangsang Douki di tubuhnya, membentuk Douki biru tua, dan kemudian pedang kayu di tangannya perlahan muncul, mengawasi 10 murid bernama dengan waspada. Lagi pula, 10 murid bernama ini berada di tingkat kesempurnaan Dou di bintang 4, tetapi Mu Feng tidak berani ceroboh, jika tidak maka akan dengan mudah terbalik di selokan. Hei, pria kecil yang menarik. Dendam hijau ini sepertinya sedikit mirip dengan aura klan Medusa di luar keluarga kerajaan Xuanling. Tampaknya status gadis ini di klan Medusa tidak rendah. Kenapa aura pendendam hitam biru anak ini mirip dengan hantu junior? Kudengar hantu junior menerima murid sebelumnya. Mungkinkah anak ini? Orang tua di atas aula juga berkata perlahan, tapi tidak ada yang memperhatikan, dan pergi. 10 murid bernama juga berkata perlahan, dan saat berikutnya, Douki langsung muncul dari tubuh mereka, dan 10 Douki berkumpul menjadi seberkas cahaya yang lebih besar, dengan aura menakutkan yang luar biasa, bergerak menuju Ludi dan Mu Feng. Serang. Seruling hijau menggumamkan sesuatu, dan kemudian Mu Feng juga melihat beberapa ular kecil muncul dari udara tipis di sekitar seruling hijau, tetapi Mu Feng juga merasakan aura yang sangat menakutkan dari ular-ular kecil di seruling hijau ini, ular kecil yang cukup luar biasa. Kerja bagus. Melihat ini, Mu Feng tidak mundur, karena dia juga tahu bahwa ruang pertempuran di aula ini sangat terbatas. Pada saat ini, seruling hijau jelas menggunakan beberapa keterampilan bertarung, jadi Mu Feng pasti tidak akan mundur dengan mudah, dan terlepas dari upaya gabungan dari 10 murid bernama ini, Mu Feng juga tidak takut akan hal itu. Pedang kayu di tangannya bersinar dengan cahaya biru tua, dan kemudian dia menyerang sinar pertempuran Qi yang datang bersama dengan 10 orang. Sabu-sabu, cahaya hitam biru Mu Feng dan kekuatan gabungan dari sinar cahaya 10 murid baru saja menyentuh satu sama lain, dan percikan yang menyilaukan terjadi. Jelas, tabrakan itu sangat intens. Saat berikutnya, Mu Feng tertawa, dan dengan senyum Mu Feng, cahaya pedang biru tua yang menghadapi 10 murid bernama di depannya juga hancur seketika, dan kemudian seberkas cahaya menakutkan akan menyerang Mu Feng di detik berikutnya. Momen Maple dan seruling hijau. Pergi. Pada saat kritis hidup dan mati ini, Ludi juga menyelesaikan keterampilan bertarung di tangannya, dan seekor ular kecil muncul di tubuhnya. 3 ular kecil dengan warna berbeda muncul dari udara tipis, dan kemudian berjalan pergi, menuju sinar cahaya yang menakutkan di depan mereka. Mencari jalan buntu. 10 murid bernama juga meningkatkan injeksi Douki mereka, dan berkas cahaya yang menyilaukan juga bertambah besar, bertabrakan dengan ular kecil seruling hijau dalam sekejap mata. Qi Cheng Qi. Ketiga ular kecil itu mengeluarkan suara kecil, dan kemudian kekuatan yang sangat menakutkan memancar dari ketiga ular kecil itu, dan seberkas cahaya yang menyilaukan menyerang dengan kejam bersama-sama. Bang bang bang. Tepat setelah sinar cahaya yang menyilaukan bertabrakan dengan kekuatan 3 ular kecil, mereka yang hadir terkejut menemukan bahwa berkas cahaya menyilaukan yang awalnya tak terbendung mencair dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sialan, ular ini sangat korosif. 10 murid bernama juga menemukan bahwa ketiga ular kecil itu berbeda, dan kemudian kekuatan gabungan juga runtuh. Keterampilan bertarung macam apa kamu? Kamu sangat kuat. Mu Feng, yang berada di sampingnya, juga bergumam, jelas sangat penasaran. Kengerian yang menakutkan barusan adalah serangan gabungan dari 10 Kaisar Dou bintang 4 pada tingkat yang sempurna. Bahkan jika mereka tidak melakukan yang terbaik, kekuatan yang dihasilkan oleh pasukan gabungan itu sangat menakutkan, dan tidak terduga bahwa ketiga orang kecil ini ular bisa dengan mudah mengatasinya. Ini rahasiaku. Ludi juga tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Mu Feng. Xiao Hua, pergi dan gigit mereka. Seruling hijau juga sedikit membuka bibirnya, dan kemudian ada senyum di suaranya. Si, ketiga ular merah, putih, dan hijau itu juga mendengar suara seruling hijau, lalu menjawab dengan susah payah. Saat berikutnya, 3 ular kecil juga menyerang 10 murid bernama. Sialan, kamu tidak boleh membiarkan ketiga ular kecil ini bersentuhan, jika tidak kamu akan berada dalam masalah besar. 10 murid bernama juga mengetahuinya, dan mencoba yang terbaik untuk menghindar.
Melihat ini, Mu Feng juga bekerja keras untuk bekerja sama dengan Green Flute, dan terus berurusan dengan mereka. Wanita bernama Seruling Hijau ini memiliki latar belakang yang agak rumit. Jika aku ingat dengan benar, ketiga ular kecil ini adalah harta keluarga kerajaan Medusa. Raja Naga Emas juga berkata perlahan di dalam hatinya. Meskipun Xiao Yan juga memperhatikan perbedaan Seruling Hijau, dia tidak memikirkannya. Sampah sekali. Lizzie di samping juga berkata dengan marah. Aku bertarung melawan Mu Yingying. Meskipun energi api biru di tubuh Mu Yingying sangat menakutkan, tapi untungnya, mengandalkan semangat juang tipe buminya, dia juga sangat bertahan melawan serangan Mu Yingying, tapi Lizzie adalah yang paling kuat. Anehnya, masih Mu Yingying ini. Dia adalah pembangkit tenaga listrik, dan bahkan pada tahap awal Kaisar Dou Bintang 5, sulit untuk menemukan lawan, tetapi untuk beberapa alasan, setiap kali serangannya yang mengerikan mengenai Mu Yingying, rasanya seperti memukul spons. Jadi Lizzie juga sangat tidak berdaya. Selain itu, Lizzie awalnya berpikir bahwa dia akan dapat menyelesaikan pertempuran dengan cepat, dan kemudian menyelesaikan Mu Yingying ini. Ketika mereka pergi untuk membantu dua tempat lainnya, mereka juga memenangkan kemenangan besar pada waktu itu, dan bergabung dengan Pavilion Fenxiang, juga masalah tangan. Apa yang tidak diharapkan Lizzie adalah bahwa Mu Yingying sangat sulit untuk dihadapi, dan 10 pembangkit tenaga listrik tingkat Dou Emperor Perfection Bintang 4 mereka dikejar oleh 2 orang. Apa formalitas ini? Itu adalah 10 pembangkit tenaga listrik tingkat Dou di Perfection Bintang 4. Lawan mereka hanyalah 2 orang Dou di Bintang 4 yang terlambat. Inilah yang membuat Lizzie paling marah. Namun, Lizzie ini benar-benar telah menganiaya 10 Kaisar Dou Bintang 4 yang telah menyelesaikan kesempurnaan mereka. Karena Seruling Hijau membawa darah keluarga kerajaan keluarga Medusa, dan kekuatannya sangat menakutkan, kekuatan Kaisar Dou Bintang 4 di tahap akhir, dan 3 ular kecilnya yang langka, sudah cukup untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 5. Pembangkit tenaga listrik yang sempurna dari Kaisar Bintang Dou tidak mudah dan menyenangkan untuk ditangkap. Sepertinya kompetisi ini juga akan diputuskan. Xiao Yan juga melihat beberapa pertempuran di arena dengan puas, tetapi Xiao Yan juga menemukan bahwa ada kemarahan yang berapi-api di mata para murid bernama lainnya. Penglihatan orang-orang ini sepertinya tidak benar. Kekuatan jiwa besar Xiao Yan juga menemukan murid bernama lainnya di aula ini. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 4, banyak dari mereka memilikinya, mencapai tingkat Kaisar Dou Bintang 4 berada pada tingkat yang sempurna, tetapi jelas, orang-orang dalam 3 pertempuran sudah menjadi perwakilan kuat dari murid-murid mereka yang bernama. Setelah mereka dikalahkan, maka mereka tidak akan memiliki harapan untuk bergabung Pavilion Fenxiang. Sepertinya perang tidak bisa dihindari, tapi Xiao Yan juga berkata perlahan di dalam hatinya, dan kemudian cahaya putih susu yang telah lama muncul di telapak tangannya juga perlahan meremas. Di telapak tangan, cahaya putih susu adalah formasi yang diringkas oleh tulisan inti, Gerakan Dewa. Sialan, aku tidak menyangka pendatang baru begitu kuat kali ini. Zilian juga menghadapi serangan gila Xiao Yi, dan kemudian dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri, dan langsung mengutuk keras. Xiao Yi di samping juga melancarkan serangan gila pada Zilian. Lagi pula, Xiao Yi baru saja bangun sebagai peri api, dan dia tidak terbiasa dengan kontrol pertempuran Qi di tubuhnya, jadi tidak diragukan lagi bahwa Zilian memiliki kekuatan awal dari Kaisar Pertempuran Bintang 5. Itu menjadi batu percobaan terbaik Xiao Yi. Sial, kita tidak bisa mengelak seperti ini. 10 pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 4 juga menyadari sesuatu, dan kemudian bersiap untuk melawan. Hanya saja 10 murid bernama tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 4 juga sangat malu dengan 3 ular kecil dari Seruling Hijau, dan ada banyak bekas luka di tubuh mereka dengan derajat yang berbeda-beda. Jelas itu disebabkan oleh kekuatan korosif yang mengerikan pada ular kecil itu. Batuk-batuk, Seruling Hijau juga terbatuk beberapa kali, dan kemudian ketiga ular kecil itu langsung ditarik olehnya. Apakah kamu baik-baik saja? Mu Feng juga berkata. Tidak apa-apa, itu hanya menghabiskan banyak energi dendam. Seruling Hijau juga berkata dengan lembut. Serahkan sisanya padaku. Mu Feng juga berkata, dan kemudian pedang kayu di tangan Mu Feng bersinar dengan cahaya biru tua yang menyilaukan, dan pada saat ini Mu Feng juga mulai bergumam. Gosip Yin Yang, hukum langit dan bumi. Mundur yang lemah, kata Mu Feng dengan kejam,
dan kemudian kekuatan hitam biru yang mengandung angin kencang bergegas menuju 10 orang di depannya. Kembalilah. Ketika 10 bintang 4 Dao Emperor Consumates melihat ini, mereka juga buru-buru mundur, dan kemudian mulai memadatkan penghalang Dao Qi di permukaan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Bagaimanapun, serangan Mu Feng ini tidak bisa diremehkan. Tapi itu lebih karena 3 ular kecil dari seruling hijau telah mengejar 10 dari mereka dan menyemprotkan beberapa ki pertempuran yang sangat beracun. Untuk melawan racun, 10 murid bernama harus menggunakan banyak ki pertempuran, karena mereka juga tahu, begitu racun mengerikan itu masuk ke dalam tubuh. Maka akibatnya, mulai dari luka parah, hingga kematian di tempat. Meskipun saya tidak bisa mengatakan mengapa, tetapi 10 murid bernama, dengan kekuatan tingkat kesempurnaan Kaisar Dao Bintang 4 mereka, juga dapat merasakan bahwa ketiga ular kecil itu pasti tidak sesederhana itu. Dan dikombinasikan dengan keluarga Medusa, mereka memiliki beberapa cukup kuat untuk dibandingkan dengan manusia yang kuat memelihara hewan peliharaan, jadi mereka harus dijaga. Oleh karena itu, butuh banyak energi pendendam untuk berurusan dengan 3 ular kecil dari seruling hijau, dan sekarang berurusan dengan serangan yang menakutkan seperti Mu Feng ini, itu juga terasa tidak berdaya. Bum bum bum. Serangan mengerikan Mu Feng juga menyebabkan beberapa cedera pada 10 murid bernama, tetapi Mu Feng juga tahu bahwa meskipun serangannya kuat, target serangan itu tersebar. Bagaimanapun, itu adalah 10 murid bernama. 1. Maka Mu Feng juga memiliki kepercayaan diri untuk melukainya dengan serius. Jika hanya 10, kekuatan serangan Mu Feng juga sangat berkurang. Sialan, Li Zi juga melihat keadaan 2 tempat lainnya, dan kemudian tidak ragu-ragu. Aura tiba-tiba meletus dari tubuhnya, dan dia berkata bahwa dia akan mundur dari Mu Yingying, yang bertarung dengannya, dari jarak tertentu. Jika itu masalahnya, maka kita tidak bisa menyalahkan kita. Semuanya. Kondensasi. Li Zi juga berbicara perlahan. Karena kekuatan dan penglihatan Dao di bintang 5 Li Zi pada tahap awal, wajar untuk menemukan bahwa meskipun kedua pertempuran ini habis, hasil kemenangannya sangat kecil. Tetapi mereka tidak sendirian, ada 128 dari mereka. Mereka adalah satu kesatuan, dan dalam hal kemampuan kerjasama, orang-orang ini juga keluar untuk membunuh hantu sepanjang tahun, jadi mereka sering membentuk tim, dan untuk kerjasama, mereka sangat diam-diam. Aum, suara memekakkan telinga juga berkumpul dari segala arah di aula, dan kemudian aura yang sangat menakutkan langsung memenuhi aula. Ini, Mu Yingying juga terpana oleh adegan yang tiba-tiba ini. Apa ini? Mu Feng dan Ludi juga menemukan bahwa 10 murid bernama yang bertarung dengan mereka juga bergegas menuju pasukan besar mereka. Tidak termasuk Li Ji, ada 127 orang kuat di depan mereka. Pada saat ini, di aula, 127 murid bernama perlahan memadatkan ki pertempuran mereka, dan ki pertempuran yang menakutkan memenuhi seluruh aula dalam sekejap, dan saya melihat mereka berdiri berturut-turut. Ketinggian itu penuh dengan 10 lantai. Tempat tertinggi adalah di mana Li Zi berada, diikuti oleh Zilian dan seorang murid yang tidak dikenal, dan kemudian 10 murid bernama. Ada 10 lantai. Sebanyak 127 murid bernama membentuk dinding manusia yang besar. Namun, bahkan Xiao Yan sangat terkejut olehnya, kekokohannya. Formasi keinginan akan hantu. Li Zi juga berteriak keras, dan kemudian ki pertempuran besar itu langsung menyatu menjadi sosok energi besar, yang menyelimuti 127 murid bernama lengkap. Huff, aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Tapi karena kita telah bergabung, tidak ada kemungkinan. Terima kegagalan. Li Zi juga tertawa, tercela. Seruling hijau di samping juga mengatakan bahwa wajahnya tidak terlalu bagus. Jelas, dia juga merasakan fluktuasi yang mengerikan dari raksasa energi besar ini. Bibirnya mati dan giginya dingin. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi kita untuk bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran, jadi kita harus kejam. Bersikaplah kejam, selama kita bisa menang. Li Zi juga berkata perlahan-lahan. Oke, saatnya untuk mengakhiri kalian. Saya ingat bahwa terakhir kali saya dihancurkan oleh monster kecil, saya adalah raksasa energi, menyebabkan kami tidak bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran, tetapi Anda tidak, sepertinya tidak ada tahun ini. Semoga beruntung, kata Li Zi juga. Xiao Yan terkejut menemukan bahwa ketika Li Zi mengatakan beberapa patah kata tentang monster kecil itu tahun lalu, kelopak matanya melonjak hebat, yang jelas membuatnya menjadi pemandangan yang sangat tak terlupakan.
Ini merepotkan sekarang. Mu Feng juga berkata dengan sungguh-sungguh. Jelas, kekuatan yang terkandung dalam raksasa energi yang menakutkan ini mungkin bukan sesuatu yang bisa mereka lawan berlima. Jangan khawatir, serahkan padaku. Xiao Yan juga tersenyum perlahan, lalu melambaikan tangannya dengan kejam ke arah raksasa energi raksasa itu. Pada saat yang sama, Li Zi juga menemukan bahwa ada cahaya putih susu dari tangan Xiao Yan, yang diarahkan ke raksasa energi mereka yang terdiri dari 127 orang. Apa itu? Li Zi juga memiliki mata yang tajam, melihat setiap gerakan Xiao Yan, dan kemudian berkata perlahan dan sungguh-sungguh. Ini misteri. Zilian juga berkata dengan tidak sabar. Hati-hati, cahaya putih susu ini sepertinya sedikit salah. Li Zi juga berkata dengan suara yang dalam, jelas bahwa Li Zi mampu mencapai titik ini tidak hanya dengan kekerasan. Anak baik, 5.500 Master Formasi Pertempuran Prasasti Inti. Pria tua di aula juga sangat terkejut melihat Xiao Yan yang tersenyum, dan pada saat yang sama, senyum yang lebih bangga juga muncul di tubuh lelaki tua itu. Sepertinya anak ini bisa menjadi praktisi dari rencana itu. Pria tua itu juga tertawa. Cahaya putih susu di tangan Xiao Yan terbang menuju raksasa energi yang terdiri dari 127 orang, dan kemudian saat berikutnya, ketika cahaya api putih susu mendekat, benda seperti gulungan perlahan menyebar, dan kemudian tiba-tiba berbalik, menjadi formasi api putih susu yang besar perlahan-lahan mengelilingi raksasa energi itu. Ini sebenarnya formasi. Li Zi juga mengecilkan pupilnya dengan erat, dan kemudian menatap energi api mengerikan yang mengelilinginya dengan tak percaya. Li Zi juga mencoba melepaskan diri dari formasi ini, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat membebaskan diri, dan dia tidak melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Bahkan jika mereka berada di bawah perlindungan raksasa energi, mereka dapat merasakan kengerian formasi yang terdiri dari api ini. Api yang mengamuk mengelilingi raksasa energi itu, dan suhu yang mengerikan juga menyebabkan beberapa orang lemah memiliki keanehan. Jelas api ini juga tidak biasa. Timbal balik, Xiao Yan juga berkata perlahan pada Li Zi itu. Bocah sialan. Pada saat ini, Li Zi juga sangat marah, dan kemudian meraung pada Xiao Yan. Raksasa energi mereka, yang terdiri dari 127 ki pertempuran orang, menunjukkan bahwa itu adalah untuk mengumpulkan ki pertempuran di tubuh mereka bersama-sama untuk membentuk raksasa energi. Dengan kekuatan besar raksasa energi, cukup mudah untuk berurusan dengan beberapa hantu. Kekuatan hantu cukup untuk membunuh hantu dengan satu pukulan, jadi murid-murid bernama ini juga membunuh banyak hantu kuat dengan bantuan hantu. Saya hanya tidak berharap bahwa Xiao Yan akan direkrut di sini. Ini, Battle Formation Master. Mata Musuzi yang awalnya polos juga memiliki ekspresi yang tidak bisa disembunyikan. Jelas, setelah cahaya api putih susu yang baru saja diayunkan Xiao Yan dengan santai menyelimuti Li Zi dan yang lainnya, Musuzi juga menemukannya. Tidak heran Musuzi sangat terkejut. Karena ketika Xiao Yan bergabung dengan istana manusia mereka, dia juga tahu bahwa Xiao Yan ini adalah orang yang menggunakan kekuatan beberapa pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan awal Kaisar Dou Bintang 4, dan benar-benar membunuh kembaran yang sebanding dengan 8 manusia, bintang pembangkit tenaga Kaisar Dou. Kaisar Hantu. Meskipun Kaisar Hantu kembar terluka parah, mereka juga Kaisar Pertempuran Bintang 8 yang nyata. Jadi Musuzi juga ingin melihat kartu apa yang dimiliki orang ini. Selain itu, Musuzi juga tahu bahwa Xiao Yan ini tidak hanya luar biasa dalam kekuatan, tetapi juga memiliki keterampilan pemurnian obat yang sangat baik. Xiao Yan saat ini sudah menjadi alkemis di puncak peringkat Kaisar pertama, dan hanya satu langkah lagi yang cukup untuk menginjakan kaki pada alkemis peringkat Kaisar kedua. Master Formasi Dou jarang, tetapi dibandingkan dengan apoteker, mereka sangat langka. Sekarang ada Master Formasi Pertempuran lain, tidak mengherankan bahwa Musuzi sangat terkejut. Lagi pula, jika seseorang berkultivasi dengan keras ke satu arah, adalah masuk akal untuk mencapai sesuatu. Hanya saja Xiao Yan tampaknya sedikit berbeda. Tidak hanya kekuatannya yang sangat luar biasa, tetapi keterampilan pemurnian obatnya bahkan lebih kuat. Bahkan jika Xiao Yan dilemparkan ke Pil Valley, hanya ada beberapa orang yang bisa dibandingkan dengannya. Dan sekarang, ditambah dengan identitas Master Formasi Pertempuran, identitas Xiao Yan ini agak kuat dan menakutkan. Ini benar-benar monster kecil. Sepertinya aula saya telah sunyi selama bertahun-tahun, dan sudah waktunya untuk muncul kembali. Musuzi juga melihat ke aula dan bergumam,
Matanya penuh api, Musuzi juga memiliki kepercayaan diri, dan mengolah Xiao ini. Yan menjadi tuan pesta. Baik, itu. Tepat ketika Musuzi memiliki rencana di hatinya, dia tiba-tiba menemukan sosok di atas aula. Meskipun sosok itu sangat kabur, itu masih ditemukan oleh Musuzi. Su tua, kamu. Musuzi juga berbicara perlahan. Hush hush hush. Orang-orang di atas aula juga memberi isyarat kepada Musuzi, dan kemudian melanjutkan menonton pertempuran di lapangan. Bahkan Zulao ada di sini, tetapi Zulao sedang mengembangkan kekuatan spiritual. Tampaknya Xiao Yan ini. Setelah berbicara, Musuzi juga tersenyum perlahan, tetapi ada sesuatu dalam senyum ini. Niat buruk. Pertempuran di aula utama juga pada puncaknya saat ini. Saya melihat beberapa orang di samping Xiao Yan perlahan di samping Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan menghilang di tempat di saat berikutnya. Karena itu adalah formasi, inti formasi harus diambil alih oleh orang lain, jika tidak maka tidak akan dapat mengerahkan kekuatan formasi secara maksimal. Pada saat ini, di aula, dinding manusia yang terdiri dari 127 orang menempati ruang 10 kaki. Raksasa energi itu juga setinggi 10 kaki. Formasi api Xiao Yan mengelilinginya. Itu tepat, tidak lebih dari 1 titik. Bum bum bum. Hancurkan untukku. Lizzie juga mengendalikan raksasa energi itu dan perlahan-lahan menyerang ruang di sekitarnya. Raksasa energi itu mengandung kekuatan ki pertempuran dari 127 murid bernama, dan masuk akal untuk mengatakan bahwa sangat mudah untuk berurusan dengan 5 orang ini. Tapi di mana dia berpikir bahwa Xiao Yan akan mengeluarkan formasi dari udara tipis, menjebak pilihan terakhir mereka di dalamnya. Pada saat ini, raksasa energi itu terperangkap dalam formasi Xiao Yan, dikelilingi oleh api yang menyala-nyala. Dan anehnya, tidak peduli seberapa kuat serangan yang dilancarkan Lizzie, sepertinya dia tidak bisa menghancurkan formasi. Dan sepertinya kekuatannya diserap oleh api. Jangan buang waktumu. Akui kekalahan lebih awal. Xiao Yan juga berkata perlahan. Aku takut kamu tidak akan berhasil. Lizzie juga berteriak keras, tetapi formasi Xiao Yan memberi Lizzie perasaan yang sangat aneh. Xiao Yan sepertinya ada di mana-mana, dan suaranya datang dari segala arah. Beberapa formasi akan memiliki beberapa keberadaan pusat. Hanya jika formasi pusat dihancurkan, formasi ini juga akan mengalahkan diri sendiri. Zilian sepertinya mengingat sesuatu, dan berbicara kepada Lizzie. Pusat formasi. Lizzie juga berkata dengan suara yang dalam, lalu matanya perlahan menatap dirinya sendiri. Pada saat ini, raksasa energi dikelilingi oleh nyala api putih susu, dan sulit untuk menemukan pusat formasi. Hai, kalau begitu selesai. Suara Xiao Yan datang perlahan, dan saat berikutnya, Xiao Yan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam formasi, dan pada saat yang sama, murid Xiao Yan yang tak terhitung jumlahnya terbuka dalam formasi. Napas menakutkan juga langsung menyebar. Kondensasi. Dengan mendengus ringan, Xiao Yan yang tak terhitung jumlahnya dalam formasi juga menggerakkan telapak tangan mereka pada saat yang sama, dan fluktuasi pertempuran ki yang mengerikan terpancar dari setiap Xiao Yan. Pergi. Suara pemaksaan juga muncul, dan kemudian kekuatan mengerikan di telapak tangan Xiao Yan yang tak terhitung jumlahnya juga menyerang raksasa energi itu secara instan. Bum bum bum. Meskipun raksasa energi itu dibentuk oleh ki pertempuran kental dari ratusan murid bernama, sekarang dalam formasi Xiao Yan, dan kekuatan yang dapat diberikannya sangat terbatas. Di bawah serangan Xiao Yan, itu juga tanpa serangan dan penghancuran diri, itu berantakan. Saat raksasa energi menghilang, ratusan murid bernama juga kehilangan semangat juang mereka, dan kemudian seperti sepiring pasir lepas, dinding manusia runtuh seketika. Kami kalah. Lizzie juga mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, kekuatan anak bernama Xiao Yan di depan mereka sangat menakutkan. Pada akhirnya, mereka berada dalam formasi untuk menghadapi serangan Xiao Yan. Jika bukan karena tiba-tiba Xiao Yan penarikan, maka ratusan dari mereka murid yang disebutkan pasti akan terluka parah. Xiao Yan ini benar-benar meyakinkan orang dengan kebajikan. Kami kalah. Wajah pucat Lizzie terpatri di hati banyak murid bernama. Mereka jarang melihat emosi Qiang Ru Lizzie seperti ini. Suara Lizzie menyebar ke seluruh aula, dan ada banyak suara di dalamnya. Tidak berdamai. Banyak murid bernama di sekitar Lizzie juga memiliki keengganan di mata mereka, tetapi lebih banyak dari mereka yang tidak berdaya.
Seperti apa penampilan mereka sekarang adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Awalnya, tiket pemenang ada di tangan, karena anak bernama Xiao Yan itu membalikkan keadaan dan mengalahkan mereka dalam satu gerakan. Mungkinkah anak bernama Xiao Yan ini benar-benar Xiao Yan yang membunuh Kaisar Hantu Kembar? Kalau tidak, bagaimana mungkin ada kekuatan tempur yang begitu menakutkan? Namun, meskipun semua orang terkejut, karena mereka dikalahkan, mereka tidak dapat mengubah fakta ini, jadi mereka juga kehilangan kualifikasi untuk bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran. Hei, ayo pergi. Lizzie juga berdiri perlahan, lalu mengatakan sesuatu kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, orang-orang di sekitar Lizzie juga menjawab. Jelas, meskipun dia kalah, dia tidak mau, tetapi jika dia kalah, dia kalah. Keterampilannya tidak sebagus yang lain, jadi dia hanya bisa berlatih lebih keras dan menunggu yang berikutnya, tantangan. Haha, luar biasa. Musuh juga melangkah maju perlahan, dan kemudian telapak tangannya juga menonjol. Pamanmu, apakah mereka tidak punya kesempatan? Mu Yingying juga bertanya dengan enggan. Jelas, dari pertempuran tadi, Mu Yingying juga menemukan bahwa meskipun murid-murid bernama ini sedikit sombong, mereka tidak buruk hati, jika mereka dapat bergabung dengan Paviliun Fenxiang, mereka bukan kekuatan yang lemah. Aturan adalah aturan. Aturan ini tidak hanya di Paviliun Dupa kami, tetapi juga di sekte super lainnya. Banyak murid bernama telah memberikan banyak kontribusi kepada sekte untuk menjadi murid bernama. Murid yang disebutkan memiliki kualifikasi untuk menantang murid sejati. Begitu mereka berhasil, mereka juga dapat bergabung dengan sekte, tetapi jika mereka gagal. Mu Suzy juga berbicara perlahan, jelas arti dari kata-kata itu jelas. Hei, tidak ada cara lain. Mu Yingying juga menggelengkan kepalanya, lalu melihat orang-orang di aula, dia bisa melihat bahwa Mu Yingying benar-benar berusaha menemukan cara untuk murid-murid bernama ini, bukan mengejek. Ini adalah kesalahan fatal dan kesalahan fatal. Xiao Yan juga melihat tindakan Mu Yingying dan bergumam. Jelas, Mu Yingying ini jarang berhubungan dengan dunia kejam di luar, jadi temperamennya juga seputih bunga, bulu dan tidak ternoda oleh debu. Tindakan Mu Yingying ini secara alami dilihat oleh Lizzie. Para murid Paviliun Fenxiang ini benar-benar pantas mendapatkan nama mereka, tidak hanya kekuatan mereka, tetapi juga temperamen mereka. Lizzie juga tertawa, jelas terinfeksi oleh tindakan Mu Yingying, dan kesannya terhadap para murid Paviliun Fenxiang juga meningkat. Xiao Yan, dia benar-benar pantas menjadi orang yang membunuh dua kaisar hantu kembar. Lizzie terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan. Jika Anda gagal, Anda harus menghadapinya dengan anggun. Saya berharap dapat melihat Anda bersinar di kompetisi sekte. Lizzie juga berkata perlahan, dan kemudian memimpin sekelompok murid bernama di belakangnya dan perlahan berjalan keluar dari aula. Karena telah gagal, itu merugikan diri sendiri untuk tinggal di sana. Lebih baik pergi lebih awal, sehingga Anda bisa berjalan lebih bebas. Hehe, ini benar-benar 5 orang kecil yang menakutkan. Mu Suzy juga berkata kepada 5 orang yang tersisa di aula. Ada desas-desus bahwa setiap murid baru yang bergabung dengan sekte super akan menerima banyak hadiah sumber daya dari sekte tersebut. Aku tidak tahu hadiah apa yang diberikan Mu Sisu kepada kita. Jika kamu hanya datang dengan beberapa pil Doudi. Mu Feng juga tersenyum perlahan. Apakah Anda mendapatkan pil Doudi secara acak? Mu Suzy juga memutar matanya ke arah Mu Feng, dan kemudian berkata dengan jijik. Kamu harus tahu bahwa Doudi pil ini cukup untuk diambil alih oleh pembangkit tenaga listrik di bawah Doudi bintang 5, dan itu adalah semacam ramuan yang dapat menaikkan level secara tiba-tiba. Pembangkit tenaga listrik Doudi hanya dapat mengambil satu seumur hidup, dan bahkan mengambilnya akan menghasilkan resistensi dan efeknya akan minimal. Petik 2. Tapi ini tidak bisa menyembunyikan daya tarik kuat dari Doudi pil ini. Lagi pula, mengolah beberapa murid atau keturunan yang luar biasa, pil tingkat tinggi seringkali sulit didapat. Beberapa orang di sekitar juga tersenyum ketika mereka mendengar kata-kata itu, karena itu bukan hadiah seperti Doudi dan, apa itu? Segera menantikannya. Apa itu? Xiao Yan juga sangat tertarik. Ketika dia baru saja menghadapi ratusan murid bernama itu, Xiao Yan tahu bahwa ini seharusnya menjadi pengalaman yang diberikan kepada mereka, bagaimanapun juga, kata Mu Suzy. Di Burning Incense Pavilion mereka, jika Anda ingin mendapatkan banyak sumber daya,
hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memiliki kekuatan yang cukup untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk meningkatkan diri Anda dengan cepat. Aturan bertahan hidup Paviliun Fenxiang juga sangat ketat, tetapi tidak ada keraguan bahwa kualitas para murid Paviliun Fenxiang juga sangat baik. Apakah kamu tahu tujuan orang-orang itu barusan? Mu Suzy juga menjual Guanzi, lalu berkata perlahan. Orang-orang tadi seharusnya memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran kami, jadi saya ingin menguji kami. Seruling hijau juga sangat menyenangkan. Kamu benar, tapi yang paling penting adalah memilih murid yang luar biasa. Jumlah orang di masing-masing dari 3 aula Paviliun Dupa Pembakaran kami juga sangat langka, tetapi tidak ada keraguan bahwa masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang unik. Tapi jangan lupa, Paviliun Fenxiang kami adalah salah satu dari 9 sekte super, dan ada banyak orang yang ingin bergabung dengan sekte kami, jadi agar tidak langsung menolak mereka, kami juga memiliki status bernama murid. Ada banyak murid bernama di 9 sekte super, tetapi kemungkinan berhasil bergabung dengan sekte dengan murid bernama hampir nol. Adapun murid bernama yang baru saja bertarung denganmu, itu hanya puncak gunung es di antara banyak murid bernama di Paviliun Fenxiang kami. Tujuan dari tantangan ini adalah untuk membuktikan keunggulan para murid yang bergabung dengan Paviliun Fenxiang kami, dan kedua, itu juga untuk memotong keinginan delusi mereka untuk bergabung dengan kami. Bagaimanapun, meskipun Paviliun Fenxiang kami memiliki sedikit murid, lebih baik menjadi pendek daripada berlebihan, jadi kami tidak akan pernah menerima beberapa seseorang dengan kualifikasi biasa-biasa saja. Jika tidak, itu akan membuang-buang waktu mereka, dan kedua, itu akan merusak reputasi Paviliun Fenxiang kami selama bertahun-tahun. Mu Suzy juga bergumam, suaranya penuh dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tentu saja, Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, kata-kata Mu Suzy, dia baru saja menebak, tetapi masih ada beberapa perubahan di hatinya ketika dia mendengarnya. Paviliun Dupa Pembakaran ini tentu saja merupakan tempat yang berharga untuk berkultivasi, tetapi juga merupakan tempat berkumpulnya para jenius. Xiao Yan percaya bahwa mereka yang dapat bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran ini pasti bukan orang biasa. Pada saat ini, darah yang telah diam selama bertahun-tahun di tubuh Xiao Yan tampaknya tersulut pada saat ini. Karena Xiao Yan juga menemukan antusiasme untuk berkultivasi, Xiao Yan memiliki keyakinan mutlak, menerobos ke dunia di Paviliun Fenxiang tempat para talenta berkumpul hari ini. Oke, kalau begitu saatnya memberimu hadiah karena bergabung dengan sekte. Apakah kamu siap? Mu Suzy juga berkata perlahan. Ya, kelimanya menjawab serempak. Xiao Yan juga menemukan bahwa pintu cahaya di tengah aula perlahan terbuka, dan kemudian kekuatan yang agak akrab juga menyebar dari pintu cahaya. Energi di pintu cahaya ini sepertinya akrab. Xiao Yan juga menatap pintu cahaya di aula di depannya, dan kemudian berbicara perlahan. Napas ini, sepertinya sedikit mirip dengan saat kamu melawan Kaisar Surga Jiwa di benua Doki. Xiao Yi juga mengingat sesuatu, dan berkata, tubuh Doudi. Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya dengan erat, lalu menatap pintu cahaya di depannya, karena Xiao Yan juga tiba-tiba teringat bahwa aura di pintu cahaya itu sama seperti saat dia menggunakannya di benua Doki. Tubuh Doudi yang keluar sangat mirip. Ya, ini adalah sungai Doudi, yang khusus digunakan untuk memadatkan tubuh Doudi. Mu Suzy juga membawa kelima orang itu ke sisi Guangmen secara perlahan, dan kemudian perlahan-lahan membimbing kelima orang itu. Doudi He, tubuh seorang kaisar yang bertarung. Hal-hal apa ini? Mu Yingying juga bertanya dengan bingung. Melihat penampilannya yang bingung, itu jelas pertama kali dia mendengarnya. Alis Xiao Yan juga berkerut, dan jelas bahwa Mu Yingying tampaknya tidak tahu banyak hal, sebagai manusia, dia tidak tahu. Apakah ini bodoh? Tentu saja, Xiao Yan tidak akan berpikir bahwa Mu Yingying bodoh. Bagaimanapun, kekuatan tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 4 milik Mu Yingying, jika itu bodoh, tidak mungkin baginya untuk berkultivasi begitu cepat. Yang disebut Sungai Doudi berarti memiliki akses ke banyak ruang independen. Ruang-ruang ini terhubung ke segala arah, tetapi tanpa kecuali, memasukinya dapat memadatkan tubuh Doudi. Doudi Hanoi memiliki kekuatan khusus, cukup bagimu untuk memadatkan tubuh Doudi. Adapun tubuh Doudi, itu untuk meningkatkan kekuatan serangan dan pertahananmu dengan kelipatan geometris, dan untuk membentuk tubuh energi besar di permukaan tubuhmu melalui teknik khusus.
Mu Suzi juga tersenyum perlahan. Tidak heran, Xiao Yan juga ingat bahwa ketika dia berada di benua Doqi, alasan mengapa Kaisar Surga Jiwa mampu memadatkan tubuh seorang kaisar yang berdarah sebagian besar karena catatan leluhur mereka dari klan jiwa, jadi dia bisa memadatkannya. Adapun Xiao Yan untuk dirinya sendiri, karena Kaisar kuno Tuoshe, dia juga bisa memadatkan tubuh Kaisar Yan. Namun, untuk menekan kekuatan jiwa Kaisar Surga Jiwa, dia juga benar-benar membakar tubuh Kaisar Dou, dan sepenuhnya menekan Kaisar Surga Jiwa. Oleh karena itu, Xiao Yan juga kehilangan tubuhnya sebagai Doudi. Namun, Xiao Yan juga menemukan bahwa sejak dia datang ke benua Xuanling, dia jarang melihat orang lain menggunakan tubuh Doudi. Haha, bahkan di benua Xuanling kita, tidak banyak orang yang bisa menggunakan Kaisar Dou ini. Mu Suzi juga sepertinya menyadari keraguan Xiao Yan, lalu berkata, meskipun tubuh Doudi kuat, itu adalah simbol dari Doudi yang kuat, tetapi tanpa sungai Doudi, sulit bagi keluarga biasa untuk menyingkat. Oleh karena itu, ada sangat sedikit orang kuat di benua Xuanling kita yang cukup kuat untuk menampilkan tubuh Doudi. Dan betapa berharganya sungai Doudi ini, selain sekte Super Xuan Santian kita, tidak ada keluarga besar lain yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Di satu sisi, sungai Doudi ini harus dibuka oleh pembangkit tenaga listrik Dosian, dan di sisi lain, hal-hal yang dibutuhkan sungai Doudi ini terlalu berharga untuk diukur dengan uang. Mu Suzi juga berkata perlahan, hehe, saya pernah mendengar tentang simbol Doudi yang kuat, tubuh Doudi, saya tidak pernah berpikir saya bisa melihat sungai Doudi hari ini. Mu Feng juga tersenyum perlahan, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang tidak bisa disembunyikan, sukacita. Yang lain tidak tahu tubuh Doudi ini, tapi dia, Mu Feng, sangat jelas. Ada dua tingkat pembangkit tenaga listrik yang telah memadatkan tubuh Kaisar Dou dan mereka yang belum memadatkan tubuh Kaisar Dou. Orang kuat yang telah memadatkan tubuh Kaisar Dou, bahkan jika itu hanya pada tahap awal Kaisar Dou bintang 4, sudah cukup untuk mengandalkan tubuh Kaisar Dou untuk menahan serangan yang kuat di dunia, tahap awal Kaisar Dou bintang 5 dan tetap tak terkalahkan. Ini adalah aspek paling menakutkan dari Doudi. Ini sebenarnya tubuh Doudi. Green Flood tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, dan tangan gioknya terangkat sedikit untuk menutupi bibirnya, agar tidak terlalu terkejut. Seruling hijau milik keluarga Medusa. Tapi ini tidak menyembunyikan kekuatannya dari Doudi. Klan Medusa mereka juga dapat diringkas menjadi Doudi. Namun, betapa berharganya sungai Doudi, bahkan dengan latar belakang klan Medusa mereka, tidak dapat ditentukan, jadi hanya ada sedikit orang kuat di klan Medusa mereka yang memiliki tubuh Doudi. Lalu bagaimana mungkin seruling hijau tidak tergerak oleh sungai Doudi yang kini berada di depan seruling hijau? Selain itu, seruling hijau juga memiliki temperamen. Ketika dia bergabung dengan Pavilion Fenxiang, dia diserang oleh Raja Xuanling, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak marah. Meskipun klan Medusa dan keluarga kerajaan Xuanling memiliki perseteruan darah yang hebat, Raja Xuanling berani mengambil tembakan secara langsung, sehingga seruling hijau juga memiliki dendam di hatinya. Tubuh seorang kaisar yang bertarung. Xiao Yi juga bergumam dengan obsesif. Jelas, Xiao Yi juga tahu kengerian tubuh Xiao Yan sebagai Kaisar Yan, jadi dia sangat menantikannya. Karena diri saat ini juga merupakan bagian dari manusia, maka mengolah tubuh Doudi juga merupakan hal yang wajar. Oke, ketika saya menjelaskannya kepada Anda, mari kita masuk. Tubuh Kaisar Dou adalah simbol dari Doudi yang kuat, tetapi tidak semua Doudi yang kuat dapat menampilkannya. Hanya setelah memasuki sungai Doudi dan memadatkannya, itu dapat menjadi metode pertempuran utama bagi Anda. Tubuh Doudi dibagi menjadi 10 tingkatan. Kelas pertama adalah yang paling canggung, tetapi kebanyakan dari mereka adalah kelas 4 dan 5. Saya ingat bahwa murid paling menonjol yang bergabung dengan Istana Manusia kami terakhir kali adalah Kaisar Dou peringkat 6. Saya ingin tahu apakah Anda akan lebih sesat daripada kali ini. Mu Suzi juga berkata perlahan. Tetapi sebelum suara Mu Suzi jatuh, dia memperhatikan harapan dari 5 orang di sekitarnya, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Ingat, orang-orang yang ada di sungai Doudi semuanya adalah orang kuat. Jika kamu beruntung, kamu bisa bertemu dengan beberapa Doudi dari Tuan. Jika kamu bisa mendapatkan Doudi dari Dou, itu akan memiliki tingkat pengaruh yang berbeda pada kultivasimu di masa depan. Manfaatnya, Mu Suzi juga berkata dengan keras. Oke, ayo semua masuk.
Aku akan menunggumu di sini sampai kamu berhasil memadatkan tubuh Dodi. Suara musuh bergema di aula. Ayo pergi. Xiao Yan juga melihat beberapa orang di sekitarnya, dan kemudian berubah menjadi api putih susu, yang langsung menuju pintu cahaya. Atau Dodihe lebih tepat. Sungai Dodi ini telah ada selama ribuan tahun. Aku tidak tahu apakah Kaisar Dou kelas 10 yang paling menakutkan masih ada. Setelah bertahun-tahun, mungkin itu masih belum lengkap. Musuzi juga menggelengkan kepalanya, dan kemudian lelaki tua di atas aula juga perlahan datang ke Musuzi. Ketika dia memadatkan tubuh Dodi, mungkin aku akan membawanya keluar. Pria tua yang disebut Musuzi Zulao juga berkata, "Yah, tidak masalah." Musuzi juga berkata sambil tersenyum, jika Xiao Yan, bibit yang sangat bagus, diambil oleh Lao Zu, dia akan merasa lega. Melaporkan kepada rajaku, hal-hal di kolam kekaisaran telah diproses, dan orang luar bisa masuk. Seorang prajurit juga berkata dengan hormat kepada Raja Xuanling. Kirim seseorang untuk mengirim surat ke Burning Incense Pavilion. Karena kamu setuju, kamu tidak bisa melanggar aturan. Tetapi, paviliun pembakaran dupa Anda tidak akan ada untuk waktu yang lama. Ketika saya mendapatkan piton 9 warna menelan langit, itu akan menjadi hari ketika paviliun dupa pembakaran Anda dan klan Medusa akan dihancurkan. Raja Xuanling juga tertawa. Sungai Dodi ini tampaknya sedikit berbeda. Xiao Yan merasakan aura yang sangat hangat datang ke wajahnya begitu dia memasuki Sungai Dodi. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa besar Xiao Yan juga tertutup, dan dia menemukan bahwa ada banyak kelompok cahaya di sekitarnya, dan sepertinya ada sesuatu dalam kelompok cahaya itu. Banyak kelompok cahaya menatap Xiao Yan. Awalnya, saya ingin menemukan Dodihe untuk memadatkan tubuh Kaisar Dou untukmu setelah kamu bergabung dengan Paviliun Fenxiang. Bagaimanapun, tubuh Dodi ini adalah cara yang bagus untuk menyelamatkan hidupmu. Suaraku tuannya sendiri Jin Longwang juga sama, gema itu bergema di benak Xiao Yan. Yah, di mana orang-orang mereka? Xiao Yan kembali ke akal sehatnya, dan tiba-tiba menemukan bahwa Mu Yingying dan beberapa orang lainnya telah menghilang tanpa jejak. Jangan mencarinya, Sungai Dodi ini adalah ruang independen. Ketika mereka masuk, mereka segera diteleportasi, jadi kamu tidak dapat menemukannya. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Sabu, tepat ketika Xiao Yan tercengang, kekuatan tak terlihat di ruang putih sekitarnya dengan kejam meraih Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan juga buru-buru memulai Dodi untuk melawan, tapi tidak peduli apa yang dilakukan Xiao Yan berjuang, tetapi juga tidak dapat melarikan diri. Hanya karena kamu adalah Kaisar Petarung peringkat 4, kamu ingin menerima muridku. Raja Naga Emas mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya, dan gelombang menakutkan tiba-tiba membubarkan kekuatan tak terlihat. Xiao Yan juga terengah-engah. Jelas, fluktuasi tak terlihat sekarang, jika bukan karena tuannya, Raja Naga Emas, saya khawatir dia tidak akan lagi berada di sini sekarang. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Xiao Yan juga berkata. Tempat di mana kamu sekarang adalah pintu masuk Sungai Dodi ini. Di pintu masuk ini, akan ada beberapa kelompok cahaya acak dengan tubuh Dodi, dan tubuh Dodi dalam kelompok cahaya. Mereka semua kuat di masa hidup mereka. Dia telah disingkirkan di Sungai Dodi dengan cara khusus, menunggu untuk menemukan orang yang cocok untuk memberinya tubuh Dodi, agar keterampilan uniknya tidak hilang. Ini juga semacam kelahiran kembali yang menyamar. Raja Naga Emas juga terus berbicara. Namun, ada dua cara untuk mendapatkan Dodi ini. Salah satunya adalah dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menyingkat. Naga Emas King juga melambat, dia tersenyum perlahan. Bagaimana dengan yang lain? Xiao Yan juga bertanya dengan ragu, lalu menatap tuannya, Raja Naga Emas. Jenis lain, ini pinjaman. Dengan kata lain, itu untuk mendapatkan tubuh Dodi yang tinggal di Dodi Hanoi ini. Raja Naga Emas juga tertawa. Apa perbedaan antara keduanya? Xiao Yan juga bingung. Jelas, dia tahu sedikit tentang tubuh Dodi, jadi dia membuka mulutnya. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa tubuh Kaisar Dou yang Anda ringkas sangat cocok dengan diri Anda sendiri, dan itu cukup berguna untuk bertarung, tetapi dengan kekuatan Anda saat ini, tubuh Kaisar Dou yang telah Anda padatkan tidak akan menjadi yang terbaik. Lebih dari peringkat ke-6. Adapun tubuh Dodi dari orang kuat Dodi Hanoi ini, apakah itu tangguh atau tirani, itu jauh lebih unggul dari apa yang telah Anda kentalkan sendiri. Jadi, apa pilihanmu?
Jin Longwang juga menatap Xiao Yan sambil tersenyum, dengan cara bercanda. Tentu saja yang terakhir, Xiao Yan juga tertawa pelan, jelas dia mengerti mengapa tuannya, Raja Naga Emas, melawan kekuatan tak kasat mata yang mencoba menangkapnya. Karena Dou di Hanoi ini hanya memiliki satu kesempatan. Setelah tertarik oleh kekuatan tak terlihat itu, Xiao Yan juga kehilangan kualifikasinya untuk menemukan kaisar pertempuran tirani lainnya. Haha, lumayan. Mengenai tirani Kaisar Dou ini, ketika kamu mendapatkannya, kamu akan tahu seberapa besar perbedaan antara salah satu dari tingkatan ini. Raja Naga Emas juga tersenyum perlahan. Mendengar itu, Xiao Yan juga bersemangat. Jelas, ketika dia bertarung melawan Kaisar Surga Jiwa di benua Douqi, dia tahu tirani tubuh Kaisar Dou, jadi dia tak terhindarkan bersemangat ketika dia ingin mendapatkan kembali tubuh Kaisar Dou. Sepertinya ada keberadaan yang sangat menakutkan di Sungai Doudi ini. Kekuatan jiwa besar Xiao Yan juga menutupi Sungai Doudi ini, dan kemudian Xiao Yan juga menemukan bahwa ruang Sungai Doudi ini terlalu rumit, bahkan jika itu adalah Kaisar Rilamnya sendiri kekuatan jiwa dari puncak level biasa hanya dapat dideteksi sebagian. Tapi Xiao Yan juga samar-samar merasa bahwa sepertinya ada keberadaan yang sangat menakutkan di kedalaman Sungai Doudi, dan banyak kekuatan di sekitarnya sedang menghadapi kekuatan ini cukup menakutkan. Sudahkah kamu menemukannya? Raja Naga Emas juga tertawa. Tujuan perjalanan kita adalah dia. Raja Naga Emas juga tersenyum. Ini, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pupilnya menyusut dengan kencang, dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Kekuatan di bagian terdalam Dou di Hanoi harus menjadi keberadaan yang paling kuat. Kekuatannya saat ini seperti semut di depannya. Patut dicoba. Mata Xiao Yan menjadi panas setelah terkejut beberapa saat. Meskipun dia tidak tahu bahwa kekuatan terdalam di Hanoi dari Doudi adalah tubuh Jireng Doudi, dia tidak akan lebih lemah dari dirinya sendiri setelah memikirkannya. Bagaimanapun, tubuh Kaisar Dou yang dia kondensasi hanya pangkat 6, meskipun Xiao Yan masih tidak tahu apa perbedaan antara pangkat Kaisar Dou. Tapi aku juga bisa merasakannya dari tuanku, Raja Naga Emas, dan perbedaannya pasti tidak akan sedikit. Ayo pergi. Kekuatan ini sepertinya familiar, mungkin dia adalah orang kuat yang aku kenal sebelumnya. Raja Naga Emas juga merenung sebentar, lalu berkata, "Iya," Xiao Yan menjawab dengan lembut, dan kemudian menutupi tubuhnya dengan api putih susu, menuju ke kedalaman Sungai Doudi. Sepanjang jalan, Xiao Yan juga menghadapi banyak kekuatan yang kuat. Hanya dari sudut pandang kekuatannya, Xiao Yan bisa merasakannya. Jika dia mendapatkan tubuh Dou di dalam kelompok kekuatan ringan ini, levelnya tidak boleh rendah. Tapi Xiao Yan sedang menuju bagian terdalam dari Dou di Hanoi, karena Xiao Yan juga tahu tujuan perjalanannya. Su tua, Musuzi juga berada di aula, dijaga oleh Sungai Doudi, tetapi pada saat ini seorang lelaki tua muncul di luar Sungai Doudi. Wajah lelaki tua itu malas, tetapi matanya tertuju pada Doudi He, dan kemudian dia berkata, "Hehe, bocah yang serakah. Aku sebenarnya ingin menyentuh tubuh Dou di peringkat 10. Kata oleh Musuzi orang tua Zulao juga berbicara perlahan, dan ada kejutan dalam suaranya. Apa? Musuzi mendengar kata-kata itu, dan ekspresi awalnya yang tenang menjadi aneh. Kaisar Dou Hanoi ini memiliki tubuh Kaisar Dou peringkat ke-10. Tapi Musuzi juga tahu bahwa Kaisar Dou peringkat ke-10 ini adalah kekuatan nyata selama hidupnya. Setidaknya itu jauh lebih kuat dari mereka. Jika kau benar-benar ingin mengatakannya, sepertinya hanya Master Pavilion dari kabinet Burning Incense Pavilion mereka yang bisa dibandingkan. Terlebih lagi, Musuzi sepertinya ingat bahwa ketika Zuo tua di depannya masih muda, dia juga mencoba menantang tubuh Kaisar Dou peringkat 10. Akibatnya, dia benar-benar dilecehkan. Jadi ini juga memalukan Zhu Lao tahun ini. Namun, status penatua Zhu saat ini adalah sebagai penatua istana manusia mereka. Para tetua yang dapat bergabung dengan 3 aula surga, bumi, dan orang-orang harus berada di level Kaisar Bintang 7 Dou di level terendah. Xiao Yan ini benar-benar anak pemberani. Tetapi jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menunjukkan kepada saya Dou di peringkat ke-10 ini. Musuzi juga berkata perlahan kepada Dou di Hanoi. Hei, anak ini benar-benar bukan lampu hemat bahan bakar. Zhu Lao menggelengkan kepalanya, dan kemudian berhenti berbicara. Keduanya diam-diam menunggu kesuksesan mereka di luar Sungai Doudi.
Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.